Tapi orang kalau di dunia sudah merasa dia seperti di surga, itu besok pasti masuk surga. Jadi kita rasakan kalau kita hidup kita di dunia ini kok merasa seperti neraka, itu ciri-cirinya penduduk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, pada malam hari ini kita dihadirkannya kembali di majelis ini untuk menambah wawasan pengetahuan atau mengingat kembali ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian istiqomah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu, yaitu masih masalah kunut ya. Jadi kunut itu hukumnya adalah sunnah, nggak wajib, tapi sunat. Nah, kunut ini ada dua macam. Ada kunut yang didawamkan setiap sholat subuh ya. Ada kunut yang kalau ada bala. Jadi kalau ada bala, wabah atau permasalahan yang rumit, itu kita disunnahkan untuk kunut nazilah. Artinya kunut setiap sholat maktubah. Jadi subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya pun kunut. Baik bala itu menimpa satu orang. Jadi misalnya dalam keluarga kita kalau ada bala, maka kita boleh kunut nazilah dalam keluarga itu. Karena kata Nabi, ad-doa daf'ul bala wal jalbur rizki. Doa itu menolak bala dan menarik apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita kurang nyaman dengan
kehidupan kita yang sekarang, kurang happy, mungkin kurang duit, mungkin kurang sehat, ya mungkin kurang terhormat, atau mungkin yang lain, ya. Kalau kita nggak nyaman, kita doa sama sang sutradara. Siapa? Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dan dia pula lah yang menentukan. Kita teruskan. Doa kunut, ya. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaik, falakal hamdu ala ma qadaita, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doa kunut. Cuman kalau kita jadi imam, ni-nya diganti dengan na. Kalau jadi imam, Allahumma hadina fiman hadai. Jadi kalau ni itu untuk diri sendiri, na itu untuk bersama-sama. Maka dalilnya doa berjamaah itu dalam Quran. Rabbana atina. Allah nggak ajarkan Rabbani. Jadi kalau ada orang nanya doa bersama itu dalilnya apa? Ya Quran dalil. Doa yang diajarkan Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Bukan Rabbani. Kalau Rabbani, wahai Tuhanku. Tapi Allah ajarkan Rabbana. Rabbana zolamna tuh. Ya kan, bukan Rabbani zolamni, enggak. Itu dalilnya doa bersama. Artinya Allahumma, wahai Allah, ihdini, semoga menunjuki engkau ni kepadaku, fiman, sebagaimana orang hadaita yang telah engkau beri petunjuk. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Itu udah dapat petunjuk itu. Misalnya ada orang baik, ya Allah, jadikanlah aku baik seperti orang baik itu. Itu udah dapat ganjarannya jadi orang baik. Dikepengen saja itu udah dapat pahalanya sama, kata Nabi. Ya. Kita punya tetangga duitnya banyak misalnya, kerjanya sedekah aja terus. Nah kita kepengen kayak begitu, doa sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku kayak tetangga yang duitnya banyak, yang suka sedekah. Itu udah dapat pahala seperti tetangganya yang duitnya banyak, yang suka sedekah. Itu hebatnya doa. Jadi untuk orang baik, untuk menjadi orang baik, minimal langkah pertama kepengen jadi orang baik. Itu udah ditulis baik. Itu yang pertama. Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri hidayah, petunjuk. Ya, dalam Quran dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka, kepadamu, na'budu, menyembah kami, wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'inu, minta tolong kami. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya dalam hidup ini tidak usah kebanyakan action, yang lurus-lurus aja lah. Karena apa? Di dunia ini kita nggak lama. Jadi kalau waktu kita hambur-hamburkan untuk hal-hal yang nggak ada gunanya, nanti kalau masuk kubur menyesal.
Waktu kita pendek, paling lama 60 tahun, 70 tahun. Sudah itu kemana? Pulang kah? Pulang kampung ke akhirat. Lewat alam barzah. Alam barzah itu alam ruh. Kita dulu dari alam ruh ke alam rahim. Nah, kita sekarang nanti di dunia masuk ke alam ruh lagi. Cuman namanya bukan ruh, alam barzah. Alam barzah ini nanti kita diproses di mahsyar untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Jadi kita ini makhluk surga yang lagi di bumi ya. Makanya nggak boleh galau. Oh, makhluk surga kok galau? Bagaimana supaya hidup nggak galau? Salah satu doa. Kemudian nikmati hidup. Nggak usah pontang-panting mencari nikmat dalam hidup. Tapi hidup itu langsung dinikmati. Karena surga itu nikmat. Orang kalau di dunia sudah merasa di neraka, itu pasti besok masuk neraka. Tapi orang kalau di dunia sudah merasa dia seperti di surga, itu besok pasti masuk surga. Jadi kita rasakan kalau kita hidup kita di dunia ini kok merasa seperti neraka, itu ciri-cirinya penduduk neraka. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah. Bersyukur itu apa maksudnya? Kita mampu menikmati hidup, lalu kita bersyukur. Tapi kalau kita cari kenikmatan terus nggak ada syukur-syukurnya, lama-lama hidup ini merasa seperti di neraka. Punya pangkat kurang tinggi, punya duit kurang banyak, punya rumah kurang bagus, punya tanah kurang luas, gitu aja terus. Akhirnya nggak ada syukur-syukurnya, nggak ada alhamdulillahnya. Itu yang pertama. Allahumma hdina fi man hadait, kalau bareng-bareng. Terus wa'afini fi man afait, ya Allah berilah aku sehat ya, sebagaimana orang yang telah engkau beri sehat. Itu pasti diberi sehat. Ya Allah berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri sehat. Afiah, baik sehat jasmani, sehat rohani, sebagaimana nyanyi Indonesia Raya ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan Pak RW? Jiwanya dulu dibangun, baru raganya. Kita teruskan. Jadi minta sehat sebagaimana orang-orang yang telah diberi sehat. Kemudian wabarikli, watawallani, ya kurang, watawallani, dan berilah aku pertolongan ya. Fiman tawallait, seperti bagaimana orang yang telah engkau beri pertolongan. Pertolongan di dalam taat kepada Allah, itu pertolongan yang luar biasa. Soalnya kalau kita tidak ditolong Allah, nggak bisa taat. Kalau tidak ditolong Allah, tidak bisa selamat dari maksiat. Makanya kalau taat nggak usah sombong. Kita bisa taat, bisa jadi orang baik, itu karena pertolongan Allah. Begitu pula kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa taat, tidak bisa menghindar dari maksiat. Makanya kalau ada saudara kita bermaksiat, bagaimana kita menanggapinya? Kita doakan kepada Allah agar dia ditolong oleh Allah untuk tidak
bermaksiat. Maksiat itu takdir. Takdir itu. Ada orang kaya sombong, diberi cobaan melarat, itu takdir. Cobaannya bagi orang kaya itu adalah sombong dengan kekayaannya. Nah, cobaan bagi orang soleh ya, itu sombong dengan ibadahnya. Ditakdir maksiat. Supaya apa? Supaya dia mencari dirinya. Oh, ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Tadinya dia udah merasa seperti jadi wali, perasaannya udah wali dia. Wah, saya ini wali, ini orang suci, perasaan dia. Kemudian Allah takdir dia berbuat maksiat, sehingga perasaannya jadi wali tadi itu hilang. Oh, ternyata saya ini orang jelek. Makanya minta pada Allah, minta pertolongan. Kalau Allah nggak tolong, kita nggak bisa taat. Kalau Allah nggak tolong, kita tidak bisa selamat dari maksiat. Wa barik li, dan semoga memberi berkah engkau li kepadaku fima di dalam perkara ataita yang telah memberi engkau. Ya Allah, apa-apa yang telah engkau berikan kepadaku, engkau beri keberkahan. Diberi istri-istri yang barokah. Gimana sih maksudnya istri yang barokah itu? Apa cantik? Belum tentu. Apa muda? Belum tentu. Istri yang barokah itu istri yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Itu istri yang barokah. Misalnya malam Selasa, malam Rebu di rumah, istri yang barokah nih, diingatin abangnya, diingatin, bang ini Selasa malam Rebu ngaji, ini istri barokah itu. Kalau ada istri, nggak usah ngaji-ngajian, kerja aja lah. Nah, ini istri enggak barokah itu, istri model gitu. Cepat-cepat cari gantinya. Itu barokah maksudnya. Barokah itu sesuatu yang kita miliki tapi mendekatkan kita kepada Allah. Bukan masalah manis pahitnya. Bukan masalah kaya miskinnya. Kalau dengan kemiskinan kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada dengan kekayaan jauh dari Allah. Makanya orang yang beriman itu dia biarkan Allah memilihkan untuk dirinya. Yang penting dia bisa dekat dengan Allah. So, kalau kita pilih sendiri risiko. Ya. Orang dipilih dengan orang minta dipilih itu beda. Ya. Orang dipilih dengan orang minta dipilih itu beda. Kalau dipilih tidak ada risiko. Tapi kalau memilih atau minta dipilih risiko. Nah, biarkan Allah yang memilihkan untuk kita. Ya Allah, berilah hamba-Mu rezeki. Enggak usah dipatok. Ya Allah, berilah hamba-Mu rezeki hari ini 2 juta. Enggak usah begitu. Biarkan Allah yang ngatur berapa rezeki yang baik untuk kita hari itu. 100 ribu, 50 ribu, atau 500 ribu. Biarkan Allah yang milih. Soalnya apa? Soalnya kalau sesuatu itu tidak baik untuk kita tapi kita ngotot, maka sesuatu itu akan merusak diri kita sendiri. Itu yang dikatakan barokah, ziyadatul khair ba'da khair. Itu barokah namanya. Bertambahnya kebaikan dari apa yang kita punya. Wakinina, semoga menjaga engkau nih kepadaku syarrama, dari keburukan sesuatu qadaita yang telah menentukan engkau. Nah, jadi kita ini punya catatan hidup baik buruk. Itu minallah. Rukun iman yang ke-6, biqadri khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk itu dari Allah. Jadi kalau kita misalnya hari ini sukses, itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Terus usaha kita itu gunanya apa? Usaha kita itu untuk mendapatkan nilai saja. Karena tidak semua orang berusaha
sukses. Kalaulah benar sukses itu dari usaha, tentu setiap orang yang berusaha sukses. Tapi kenyataannya dari 10 yang berusaha hanya 1-2 yang sukses. Sama juga orang mendaftar jadi PNS, nilainya tinggi juga, nilai persyaratan sudah dipenuhi. Yang daftar 10.000, yang diterima cuma 100. Takdirnya dia. Kalau ada takdirnya jadi PNS, masuk. Nah gimana kalau menyogok? Ada juga orang jadi PNS menyogok, ya. Nah kata Nabi, yang menyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Jadi kalau ada orang jadi PNS masuk kerja karena disogok, menyogok, maka selama dia bekerja itu hasilnya haram. Masuk polisi misalnya nyogok 100 juta diterima, ya. Maka gaji dia selama jadi polisi itu haram. Kenapa? Karena dia jadi polisi itu hasil sogokan. Terus gimana? Jangan bunyi nyogok, hadiah kayak innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung nih niat. Mau jadi polisi sedekah dulu 100 juta. Tapi kalau niatnya nyogok, uang pelicin, ya itu hukumnya haram. Yang nyogok masuk neraka, apalagi yang menerima duit sogokan. Itu masalah doaku kunut. Fa innaka, maka sungguhnya engkau takdi adalah menentukan engkau. Wala yuqda, dan tidak ditentukan alaika atasmu. Jadi Allah yang menentukan, Allah tidak ditentukan. Makanya sekali-kali kita jangan mengatur-ngatur Tuhan, ya. Kadang Tuhan kita atur dengan doa kita, kadang kita paksa Tuhan itu. Nah Tuhan kok diatur? Tuhan itu tukang atur. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Allah. Nah, Allah nggak bisa disogok. Lain dengan manusia. Datang ke ustadz misalnya, ustadz ini hukumnya gimana? Haram. Haram. 10 juta haram. 100 juta haram. Haramnya mulai ke dalam tuh. 1 miliar, nggak apa-apa. Itu manusia. Allah nggak bisa disogok. Jadi zaman sekarang tuh nggak usah heran. Emang zamannya udah zaman edan, ya, udah banyak orang pada keblinger. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Yang penting kita sekarang memperbanyak bersama Allah lewat doa-doa kita. Insyaallah kita Fathul Muin kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya.